Nah, pagi ini saya akan sharing sama saudara. Saya akan mencoba melepaskan sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Harapan saya lewat pengajaran firman Allah ini, apapun keadaan kesulitan yang sedang saudara hadapi, jalan buntu ke, sakit, penyakit, keadaan yang secara logika pikiran kita Anda berkata nggak mungkin ada kemenangan. Anda berpikir sudah gagal, Anda berpikir sudah akhir segalanya. Selalu saya katakan sukar itu bukan berarti mustahil. Mustahil itu bukan berarti titik akhir segalanya. Mustahil bukan berarti udah nggak ada jalan keluar. Saya mau katakan sama saudara pagi ini bahwa Tuhan kita punya kuasa yang sanggup membalikkan keadaan kita. Yang sakit Tuhan sanggup balikkan keadaan jadi sembuh. Yang susah bisa dihiburkan. Bahkan yang pagi ini bukan sudah begitu lama Anda menghadapi situasi yang saya beri nama jalan buntu. Tuhan masih sanggup membalikkan keadaan saudara. Tiba-tiba ada jalan keluar. Sekali lagi saya mau katakan sukar bukan berarti mustahil. Mustahil bukan berarti mati dan akhir segala-galanya. Udah mentok gak ada jalan keluar. Tuhan punya kuasa yang sanggup membalikkan keadaan kita. Mari kita belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Kita baca ayatnya. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 23. Masing-masing kita baca satu ayat, saya baca 20, Anda 21, 22 sama-sama. Keluarkan suara saudara pada waktu bagian Anda membaca ya. Ayat 20 saya baca begini, kata firman Allah. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21 teruskan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22 bersama kita baca 2, 3. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kurang lebih inti dari cerita ini adalah tujuan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Desainnya Tuhan tujuannya adalah keluar dari tanah Mesir dibawa masuk ke tanah perjanjian. Ya, keluar dari penderitaan, kesengsaraan, penindasan, kemiskinan dan kesusahan. Tuhan lepaskan mereka, Tuhan keluarkan dari negeri seperti itu. Tujuannya dibawa masuk kepada namanya tanah yang diberkati Tuhan. Itulah tanah Kanaan yang Alkitab tulis informasikan kepada kita. Tanah yang sangat melimpah dengan air susunya dan air madu. Bahkan tanahnya subur. Itu tanah yang diberkati Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Keluar dari kesusahan, dibawa masuk ke tempat yang penuh dengan keberkatan. Tetapi ternyata begitu keluar dari tanah Mesir, Tuhan gak bawa mereka langsung ke tanah Kanaan, langsung menikmati berkat. Tuhan ingin sebelum mereka mengalami tanah Kanaan, dibawa dulu ke padang gurun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sebelum mereka menikmati segala kelimpahan berkat tanah Kanaan, mereka mengenal dulu Tuhan secara pribadi. Sebab di padang gurun yang mereka jalani ada sebuah gunung Tuhan yang namanya Gunung Horeb. Di padang gurun, di padang pasir itu ada sebuah gunung namanya Gunung Tuhan, Gunung Sinai. Disitulah Tuhan selalu berjumpa dengan umatnya. Disitulah Tuhan kasih pesan. Disitulah Tuhan berfirman kepada Musa dan umatnya. Tujuan Tuhan semula adalah melewati padang gurun. Sebelum mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Mereka umatnya kenal dulu Tuhan secara pribadi. Tuhan dekat menyertai mereka lewat tiang awan, tiang api. Jadi dari awal saya landasi fondasinya begini. Tujuan firman Allah yang saya sampaikan sama saudara. Kenapa dibawa di padang gurun? Supaya di padang gurun itu mereka kenal Tuhan secara pribadi. Ngalami Tuhan secara pribadi dalam kuasanya. Sebab begini saudara, menurut saya
Kalau saya pelajari sepanjang Alkitab, saya telusuri Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tempat yang terbaik, tempat yang the best nggak ada, kecuali padang gurun. Disitulah Tuhan itu mencurahkan kuasanya. Kalau Anda ingin mengalami kemanisan, Anda ingin mengalami kehadiran Tuhan dalam kuasanya menolong kita, memulihkan kita, kasih jalan keluar, tempat yang terbaik, termanis buat kita untuk mengalami kelimpahan kehadiran kuasanya, tidak ada lain, namanya padang gurun. Tujuan Tuhan membawa mereka di padang gurun adalah supaya mengalami pribadinya. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara ngalami padang gurun, jangan takut. Anda jangan takut duluan, jangan tawar hati dulu ketika mendengar padang gurun. Kita mulai di ayat 20 dalam Keluaran pasal 13 ini dikatakan, demikianlah mereka berangkat dari Sukot, lalu dan berkemah di Etam, di mana? Di tepi padang gurun. Dalam cerita ini jelas Alkitab katakan umat Allah Israel, ada lihat gambar ini, mereka posisinya tepat ada di tepi padang gurun. Segera mereka akan mengarungi lautan padang pasir, padang gurun. Posisinya di padang gurun. Saya katakan barusan, Anda jangan takut dengar kata padang gurun. Karena bagaimanapun juga saudara ya, 1 Korintus pasal 10 di ayat 11 katakan, kisah bangsa Israel, semua yang terjadi pada bangsa Israel di padang gurun, itu dituliskan di Alkitab. Dikatakan apa? Di 4 kitab dituliskan. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu semua dituliskan sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kalau Tuhan berkali-kali, banyak kali menuliskan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, itu sengaja dituliskan di banyak kitab, itu supaya jadi contoh buat kita. Jadi teladan buat kita. Supaya kita kalau misalnya melewati padang gurun sama persis yang dilewati oleh umat Allah di masa perjanjian lama, kita tidak kaget, kita punya persiapan. Kita bukan kalah, tapi kita menang. Istilahnya Tuhan itu selalu begini, sebelum kita mengalami sesuatu, melewati sesuatu, menghadapi sesuatu, Tuhan itu kayak BMKG, kayak Badan Ramalan Cuaca itu loh. Negara-negara maju, bukan negara berkembang, negara maju, itu mereka selalu begini, ketika mereka buat schedule mau kemana, buat kerja apa, bikin perjalanan situasi yang jauh kemana, selalu mereka negara maju lihat BMKG-nya bagaimana ramalan cuaca. Oh akan ada badai, mereka udah siap. Ya, istilahnya sedia payung sebelum hujan. Itu orang-orang yang tinggal penduduk di negara maju. Selalu melihat ramalan cuaca. Nanti bagaimana? Seperti itulah, saya cuma kasih analogi gambaran. Seperti itulah Tuhan sebetulnya kepada umatnya. Sebelum melewati padang gurun, supaya kita siap gitu. Makanya peristiwa yang menimpa Israel yang mereka jalani di padang gurun itu banyak banget bertebaran di Alkitab, dituliskan. Untuk apa dituliskan? Jadi contoh buat kita. Jadi patron buat kita supaya kita nggak kaget lewati padang gurun. Kita bisa melewati, kita bisa menikmati suasana yang nggak nyaman di padang gurun dan kita menang. Karena saya ulang, tidak ada tempat yang paling ideal untuk Tuhan melepaskan pribadinya, melepaskan penyertaannya, bahkan melepaskan kuasa mujizatnya. Di mana? Di padang gurun. Tempat terbaik untuk kita umatnya ngalami kehadiran kuasa pribadinya itu ya padang gurun. Makanya jangan takut, jangan kaget mendengar kata padang gurun. Itu tempat yang terbaik ngalami kemanisan kuasanya. Coba Anda lihat ini. Saya teringat seorang hamba Tuhan, teman saya mengatakan, apa sih padang gurun? Teman saya mengartikan gini. Saya cuma mengutip perkataan teman saya, padang gurun itu adalah sebuah perjalanan yang istilahnya dia gini, ngeri-ngeri sedap katanya. Maksudnya bagaimana ngeri-ngeri sedap? Saya tanya. Seperti orang naik roller coaster atau jet coaster. Waktu naik senang, itu padang gurun. Waktu ngalami berkat, hore, sukacita. Kalau kita ngalami kenaikan kuasa Tuhan kan seneng kan naik kayak jet coaster. Tapi begitu turun kita jerit,
Kadang sedap, kadang manis, kadang ngeri, kadang indah. Itu padang gurun. Atau nanti kalau di rumah Anda punya kesempatan, kalau Anda ingin ngerti betul identitasnya, ciri-cirinya padang gurun, coba Anda telusuri dalam perjanjian lama. Baca dalam kitab Keluaran, bacalah dalam kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. 4 kitab ini menuliskan dengan otentik sangat jelas bagaimana dan apa yang terjadi dialami bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Kesimpulan saya ketika saya mempelajari menelusuri 4 kitab ini khususnya di perjanjian lama yang ditulis oleh Musa dan menuliskan perjalanan Israel di padang gurun. Kesimpulan saya begini, lihat gambar ini. Perjalanan Israel di padang gurun itu adalah sebuah perjalanan yang kita tidak tahu. Anda ngerti maksud saya? Kalau kita melewati situasi padang gurun, saudara, yang ngeri-ngeri sedap tadi. Kalau Anda pernah tur Holy Land, menginjakkan kakimu di padang gurun, apa yang Anda lihat? Anda cuma melihat hamparan pasir. Kalau anginnya kencang, itu pasir bisa pindah loh. Kayak lautan itu pasir. Tapi kalau Anda di padang gurun, saya pribadi ya, kalau di padang gurun berdiri, saya nggak tahu, saya pribadi nggak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Saya bingung gitu. Memang tidak bawa kompas, tapi memang saya bingung, saya tidak tahu. Saya pribadi, mungkin ada beberapa saudara yang paham tentang itu, tapi saya nggak paham secara pribadi. Mana utara ya? Saya tanya, mana selatan ya? Nggak tahu. Saya cuma mau bilang, kadangkala ketika Tuhan bawa kita, izinkan kita melewati yang namanya perjalanan padang gurun, kita bingung mau melangkah. Kalau di zaman modern ini, Anda mau tinggal di kampung sekalipun, di pedalaman desa sekalipun, masih ada nama desanya, masih ada alamatnya. Desa Pesanggerahan gitu misalnya, atau desa apa namanya. Kalau daerah Batu ada namanya Desa Pahit, masih ada alamatnya. Mana alamatnya? Desa Pahit, pokoknya tanya namanya Yohanes, misalnya begitu. Ketemu saudara ya. Ada nama jalannya di depan gereja kami namanya Jalan Buya Hamka. Begitu ke kanan, sudah Wakit Hasim. Ada nama jalan, di kota ada nama jalan, di kampung ada nama jalan, di gunung pun masih ada daerah mana gitu. Orang masih bisa tuju, bisa melangkah walaupun kesasar nyampe tujuan. Tapi jangan ngomong di padang gurun. Yang kita lihat sepanjang mata memandang cuman hamparan pasir kayak laut itu, lautan pasir begitu. Tidak ada nama jalannya. Anda bayangkan, ini cuman gambaran. Kalau kita berjalan di padang gurun, kita nggak tahu di depan kita terjadi apa. Mau ke kanan kita nggak tahu. Salah langkah di padang gurun. Selalu saya bilang, orang main catur salah langkah. Konsekuensinya kalau kalah cuman malu. Nggak jadi juara, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hidup yang kita jalani, terutama kita sedang berjalan dalam situasi padang gurun. Kalau Anda tahu suasanamu sekarang suasana padang gurun, hati-hati melangkah. Karena memang kita nggak tahu melangkah kemana ini. Begitu salah langkah, runyam loh. Masalah yang kita hadapi akan rumit. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Itu masalahnya bisa berat. Itu masalahnya bisa berkepanjangan, nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Jangan-jangan buntu nggak ada jalan keluar. Ada cuman muter di padang gurun, nggak pernah ada solusi. Kenapa? Salah langkah. Itu situasi gambaran padang gurun. Jangan sampai salah langkah. Itu sebabnya di padang gurun Tuhan tahu mereka butuh dipimpin. Tadi kita baca di ayatnya yang ke-21-22. Tuhan langsung menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tanda kehadiran Tuhan secara langsung di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan tahu mereka tidak bisa jalan sendiri. Salah jalan, fatal. Dan selanjutnya saya katakan, di padang gurun itu bukan saja kita nggak tahu mau melangkah kemana ya. Mau jalan mana yang kita pilih. Bukan cuma itu. Tapi suasana padang gurun itu tiba-tiba muncul surprise. Muncul kejutan-kejutan. Itu padang gurun. Dengarkan saya. Kalau ada di antara saudara pagi ini sedang berjalan hidupmu di padang gurun. Bukan cuma kita nggak tahu lewat jalan mana ya. Tapi padang gurun ciri-cirinya begini. Itu seringkali muncul datang yang namanya tiba-tiba surprise. Datang kejutan. Dan kata kejutan surprise ini bukan saja hal-hal yang indah. Ya puji Tuhan ngalami hal yang indah. Bukan saja suasana padang gurun ini suasana yang menyenangkan yang tiba-tiba datang.
Bukan saja yang manis-manis. Tempo-tempo kalau kita lihat perjalanan Israel di padang gurun, mereka mengalami yang namanya pahit. Mereka mengalami namanya tidak ada air. Mereka mengalami namanya penderitaan. Mereka mengalami namanya kesusahan. Kejutan yang terjadi bisa seperti itu, bukan cuma enak. Ciri padang gurun itu surprise-nya begitu. Tiba-tiba datang masalah. Seperti orang naik jet coaster atau roller coaster. Naik. Tiba-tiba mendadak jes turun. Istilah orang Jombang, istilah orang bahasa Jawa, jeglek. Dari naik, orang Jombang katakan tiba-tiba jeglek. Saya berdoa sih, saya berharap dalam istilah bahasa Jawa, kalau toh jeglek, jegleknya nggak soro-soro gitu. Terlalu jeglek. Saya berharap kalau ataupun turunnya bukan sampai turun sekali. Tetapi itu suasana padang gurun. Ada banyak surprise. Ada tiba-tiba kejutan terjadi. Bukan hanya indah. Kadang-kadang tidak indah buat kita. Kadang-kadang kita berkata, kok saya ngalami gini sih. Dari naik tiba-tiba turun. Jeglek orang Jawa katakan. Dan itu tertulis di Alkitab 1 Korintus 2 ayat 9. Satu contoh ya. Memang kadang-kadang turun, tiba-tiba jet coaster itu kan naik lagi kan. Itu padang gurun. Anda lihat ritmenya, dinamikanya Israel di padang gurun seperti itu. Saya coba ingin bacakan satu ayat 1 Korintus 2 ayat 9. Saya baca ini dengan cepat. Tetapi seperti ada tertulis dalam firman Allah ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bangsa Israel ngalami ini, situasi yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, ngarep saja enggak, bahkan enggak pernah dengar dalam sejarah manusia. Tapi Tuhan buat sama Israel. Satu contoh ya, dengan cepat saya kasih contoh. Misalnya sebelum mereka masuk padang gurun, mereka itu melewati laut Teberau yang Tuhan belah jadi dua. Saat itu mereka mengalami situasi yang sangat terjepit-pit-pit. Ya, nggak ada jalan keluar. Di depan mereka laut Teberau, lautan yang dalam. Kanan kiri mereka padang gurun dan gunung-gunung. Sementara di belakang mereka lihat dengan ketakutan Firaun dan tentaranya. Alkitab tulis jumlah tentaranya seperti pasir di tepi pantai. Gak terhitung, banyak banget. Hitung-hitungan kalkulasi perbandingannya gitu ya. 100% Israel pasti mati, binasa. Kenapa? Ini rombongan Israel bukan tentara, bukan prajurit. Ini para pekerja budak. Budak Rodi, biasa kerja bawa pacul, bawa sekop. Hanya kerja dan kerja. Gak biasa memanggul senjata. Gak biasa bawa pedang, tombak maupun panah. Mereka bukan orang perang. Sekarang hadapi prajurit orang perangnya Mesir. Jumlahnya seperti pasir di tepi laut. 100% pasti Fir'aun yang menang. Dan 100% harusnya kalah. Tapi terbalik loh. Yang harusnya kalah jadi menang. Yang harusnya menang malah kalah. Apa yang saya mau katakan? Tuhan itu bisa membalikkan keadaan loh. Mustahil menang. Tapi mustahil itu bukan berarti titik akhir segalanya. Tuhan punya kuasa loh. Allah yang disembah Israel, Allah yang kita sembah besar kuasanya. Di saat kita gak ada jalan keluar, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Dia bisa berikan jalan yang baru, jalan keluar terbaik buat kita. Ini kejutan. Surprise yang tak pernah terpikirkan, tak pernah kita bayangkan. Tuhan itu kalau kerja, rancangannya seperti itu, gak masuk logika. Kadang bikin kita gak percaya gitu loh. Masa sih Tuhan bisa bikin itu untuk hidup saya? Bisa, kenapa tidak? Masa sih Tuhan bisa pulihkan saya? Saking besarnya cintanya Tuhan pada kita. Saudara lihat, itu terbelah. Dan bukan cuma itu saja kejutannya. Ketika Israel udah nyampe di seberang, semuanya selamat. Mereka lihat di depan mata mereka. Tuhan itu begitu dahsyat membalikkan keadaan. Itu Fir'aun dan prajuritnya yang menyusul mengejar mereka. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini sama Musa. Musa, angkat tongkatmu sekarang ulurkan di laut. Laut tertutup, laut Teberau, laut merah itu. Akibatnya apa? Fir'aun tenggelam bersama prajuritnya. Ditenggelamkan. Fir'aun dan orang Mesir tentaranya kan akar masalah.
sumber masalah yang 400 tahun menindas umat Allah. Hari itu Tuhan lenyapkan. Hari itu mereka tidak lihat lagi itu masalah. Masalah yang satu terlewatkan. Yang mereka pikir aduh mati, Tuhan balikkan keadaan. Ini contoh. Ini kejutan yang terjadi pada umat Allah Israel. Inilah padang gurun gitu loh. Dan saya yakin ini adalah mujizat yang spektakuler. Mujizat yang memecahkan rekor yang memang belum pernah terjadi dalam sejarah abad manusia. Tuhan menolong umatnya dengan membelah laut. Ini umat yang dicintai. Ini umat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin bawa saudara pada satu ayat. Coba Anda lihat ini saudara ya. Anda lihat dalam ayat ini. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 20. Saya baca ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Itu Tuhan kita atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pada masa perjanjian baru, pada masa kini Tuhan tolong kita dari dalam. Ada Roh Kudus, ada pribadi Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Dan seringkali Tuhan menolong kita itu melebihi, jauh melebihi yang kita minta, yang kita doakan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel kan. Mereka cuma tolong Tuhan. Tuhan tolongnya melebihi yang mereka minta. Bukan saja Tuhan kasih jalan keluar. Tapi itu masalah mereka yang mereka hadapi. Itu dilenyapkan sama Tuhan. Artinya Tuhan menolong Israel. Masalah itu sampai tuntas tas. Tadi kita baca bahwa Tuhan itu melakukan itu semua saudara ya. Hal yang gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah terpikirkan. Itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 tadi. Tuhan berikan kepada orang mengasihi dia. Pertanyaan saya pagi ini, apakah saudara mengasihi dia? Cuman satu cara bagaimana supaya Tuhan mengasihi kita. Ya kita harus mengasihi Tuhan. Amsal pasal 8 kalau gak salah itu 17 ya berkata bahwa aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Kalau saudara ingin dikasih, ini ayatnya ya. Terima kasih multimedia. Amsal 8:17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Kalau Anda ingin dikasihi Tuhan, ya kasihilah Tuhan. Sebab kalau sampai kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa melakukan sesuatu kepada saudara yang Tuhan gak pernah lakukan kepada orang lain. Peristiwa yang dialami bangsa Israel, laut yang terbelah jadi dua. Bahkan Fir'aun dan tentaranya itu ditenggelamkan sama Tuhan. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah abad manusia loh. Belum pernah terjadi. Tapi Tuhan bisa buat sama umatnya. Yang Tuhan tidak lakukan kepada dunia, kepada orang lain. Tuhan bisa buat kepada orang yang dikasihinya. Siapa orang dikasihinya? Anda orang yang dikasihinya. Saya percaya hari ini Anda orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan bisa melakukan itu. Anda ingat kisah Petrus. Tidak ada orang bisa berjalan di atas air. Tapi hari itu Tuhan lakukan sama Petrus. Petrus bisa berjalan di atas air yang bergelombang. Tuhan itu kalau melakukan sesuatu kepada orang yang dikasihnya, Tuhan itu bisa buat apa saja meskipun itu bertentangan dengan hukum alam. Iya kan? Itu bertentangan dengan hukum gravitasi bumi. Laut terbelah jadi dua. Itu bertentangan dengan hukum alam. Tidak masuk logika. Tapi kalau Tuhan mau buat untuk saudara, Tuhan buat sesuka-sukanya dia. Dia yang punya kuasa, langit bumi isinya ciptaan Tuhan. Semua hukum yang ada di dunia Tuhan yang buat. Mau ditabrak terserah dia gitu. Tuhan kalau mau buat untuk seseorang, dia bisa buat apa saja. Halangan dia lewati, lautan dia belah gitu. Ada ingat gak cerita seorang kerasukan setan di Gadara itu? Ingat cerita itu? Itu Yesus kan ada di Kapernaum. Saya jadi ingat cerita ini. Di Kapernaum ngapain? Menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ketika orang tahu ada Yesus dan ibu mertua Petrus sembuh, itu dari mulai pagi siang banyak orang berbondong-bondong datang. Makin sore makin banyak, makin malam makin banyak orang datang. Sakit lumpuh, sakit buta, bahkan kerasukan setan, makin malam makin berbondong-bondong banyak. Saya bayangkan itu sampai tengah malam acara KKR. Dan ketika tengah malam gak langsung istirahat. Aneh kalau kita baca ayat kisah tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus gak langsung istirahat. Tapi tengah malam itu juga, bayangan saya tengah malam itu. Kalau saya telusuri ceritanya, Yesus mengajak muridnya, kita pergi ke Gadara.
Murid-murid bingung, ngapain malam-malam naik perahu nyebrang Danau Galilea ke Gadara, untuk apa? Untuk seorang yang kerasukan setan, legion 2000 setan dalam tubuhnya. Untuk seorang. Saya cuma katakan begini, Tuhan itu bisa melakukan mujizat kepada banyak orang sekaligus, sedikit orang, bahkan satu orang sama saja gak ada beda. Tuhan bisa buat, dan seorang itu adalah Anda pagi ini. Tuhan bisa buat apa saja, terserah dia. Kalau dia mau suka buat orang dikasihnya, dia akan lakukan. Tengah malam dia nyebrang Danau Galilea. Cuma untuk seorang yang kerasukan setan, yang berharga dikasihnya, dilepaskan hari itu. Dan saya yakin untuk seorang dia bisa buat seperti itu. Makanya kalau Anda ingin pagi ini situasi kehidupanmu dibalikkan keadaannya, cuma satu cara, kasihi Tuhan. Apapun situasinya, jangan tawar kasihmu, jangan mundur melempem kasihmu. Tetap mengasihi Tuhan, tetap beriman pada Tuhan. Saya ingin lanjutkan sedikit dengan waktu yang terbatas yang ada. Saya tidak akan panjang khotbah ini karena waktu saudara ya. Karena saudara punya kesibukan, pekerjaan dan sebagainya. Mungkin ada yang sekolah dan segala macam. Tapi ciri pada guru itu kejutan-kejutan indah. Masalah pertolongan, masalah mujizat. Selalu begitu. Ideal, tempat ideal untuk alami mujizat. Lalu kemudian gambar ini, umat Israel menyanyi bersuka cita setelah nyebrang laut Teberau. 3 hari 3 malam mereka menari-nari. Miriam 80 tahun main tamborin bersama dengan para wanita. Dan ternyata setelah mengalami mujizat yang spektakuler, nyebrang jalan keluar, dan akan ditenggelamkan musuh mereka. Hari ini mereka mengalami masalah lagi, jeglek lagi orang Jawa katakan. Mereka tidak mendapat air dan tidak menemukan air. Nanti ketemu air dimarah, mereka minum pahit. Saudara menarik dalam, gak usah dibaca dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Itu dialami Israel. 3 hari 3 malam tidak ada air. Sedangkan air itu kan kebutuhan pokok. Kita mesti minum. Tubuh kita 75% terdiri dari air. Tidak bisa dipisahkan dari air. Hari itu baru mengalami mujizat. Sekarang mereka menjalani persoalan namanya tidak ada air. Mereka butuh air, yang dibutuhkan tidak ada. Kadang kita mengalami situasi itu. Baru mengalami kemenangan, baru mengalami berkat. Tiba-tiba ada lagi masalah. Nggak selesai-selesai padang gurun. Jadi kalau Anda mengalami masalah selesai, datang lagi masalah, itu ciri Anda sedang di padang gurun. Tiba-tiba tidak ada air, kita butuh pertolongan, tidak ada airnya. Lalu tiba-tiba ada semacam kayak danau, airnya bagus kelihatannya, tapi diminum pahit. Singkat kata begini, Tuhan berkata pada Musa, Musa lempar sepotong kayu di mara yang pahit itu. Dan air yang pahit berubah jadi manis. Adakah di antara saudara pagi ini mengalami situasi padang gurun, situasi hidup yang pahit? Turun, rumah tangga mengalami kepahitan. Kerjaan saya Pak, ekonomi keuangan mengalami pahit. Ingat, Tuhan bisa balikan keadaan yang pahit jadi manis. Kalau Anda ingin mengalami kemanisan kuasanya Tuhan, saya ingin loh Pak mengalami mujizat manisnya kuasa Tuhan. Saya ingin loh Pak pendeta mengalami manisnya mujizatnya kuasanya. Sederhana, alami padang gurun. Di padang gurun itu banyak kemanisan Tuhan. Makanya kalau Anda hari ini ada yang alami padang gurun, jangan ngomel dulu, jangan bersungut-sungut dulu. Masih ada Tuhan pribadi satu-satunya yang sanggup mengubah keadaan kita. Kalau Anda rindu mengalami kemanisan kuasanya, kemanisan mujizatnya, jangan ngomel. Tuhan berikan kepada orang dikasihinya. Untuk satu orang pun Tuhan mau lakukan kok. Kalau saudara hari ini hadapi namanya pahit di padang gurun, masih ada Tuhan loh yang sanggup tolong saudara. Dan ingat, ciri padang gurun itu kita nggak tahu melangkahnya kemana, minta tolong Tuhan. Dan ingat, ciri padang gurun banyak surprise. Baru menang, ada masalah lagi. Naik lagi, turun lagi, bahkan mengalami kepahitan. Tapi meskipun begitu, di padang gurun itu justru banyak kemanisan, banyak mujizat. Kapan kita mengalami kemanisan kuasanya? Saya mau tanya sama saudara, kapan Anda mengalami manis loh Pak ikut Tuhan? Kapan? Waktu kita mengalami pahit. Aduh kok gini ya ikut Tuhan, kok ngalami masalah. Tapi kalau ada tetap jalan dalam kasihnya Tuhan,
ada akan diobat Tuhan masalahmu yang pahit jadi kemanisan. Doa saya, biarlah pagi ini Tuhan ulurkan tangannya. Di mana di padang gurunmu Tuhan akan balikan keadaannya. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih ada buat setiap kita.